Inna dina indallahil Islam. Ahadun ahad. Bagimu agamamu, bagiku agamaku. Inilah diantara prinsip akidah Islam yang mesti dipegang dan dianut setiap muslim. Namun sebagian orang masih tidak memahami ayat ini. Jika seorang muslim memahami ayat ini dengan benar, tentu ia akan menentang keras bentuk loyal pada orang kafir dan berlepas diri dari mereka. Bentuk loyal pada orang kafir yang terlarang diantaranya dengan menghadiri perayaan mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul ya ayyuhal kafirun, la a'budu ma ta'budun, wa la antum 'abiduna ma a'budu, wa la ana 'abidum ma 'abadtum, wa la antum 'abiduna ma a'budu, lakum dinukum waliyadin." Katakanlah, wahai orang-orang kafir, aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah, dan kamu bukan penyembah Rob yang aku sembah, dan aku tidak pernah menyembah penyembah apa yang kamu sembah, dan kamu tidak pernah pula menyembah Rob yang aku sembah. Untukmu agamamu dan untukkulah agamaku. Ayat tersebut berisi seruan pada orang-orang musyrik secara terang-terangan bahwa kaum muslimin berlepas diri dari bentuk ibadah kepada selain Allah yang mereka lakukan secara lahir dan batin. Surat tersebut berisi seruan bahwa orang musyrik tidak menyembah Allah dengan ikhlas dalam beribadah, yaitu mereka tidak beribadah murni hanya untuk Allah. Ibadah yang dilakukan orang musyrik dengan disertai kesyirikan tidaklah disebut ibadah. Kemudian ayat yang sama diulang kembali dalam surat tersebut. Yang pertama menunjukkan perbuatan yang dimaksud belum terwujud, dan pernyataan kedua menceritakan sifat yang telah ada. Lihat faedah tafsir surat Al-Kafirun. Di akhir ayat Allah tutup dengan menyatakan lakum dinukum waliyadin, untukmu agamamu dan untukkulah agamaku. Ayat ini semisal firman Allah SWT, Qul kullu ya'lamu ala syakilati. Katakanlah, tiap-tiap orang berbuat menurut keadaannya masing-masing. Antum bari'una mimma a'malu wa ana bari'um mimma ta'malun. Kamu berlepas diri terhadap apa yang aku kerjakan, dan aku pun berlepas diri terhadap apa yang kamu kerjakan. Lana a'maluna walakum a'malukum. Bagi kami amal-amal kami, dan bagimu amal-amalmu. Saudaraku seiman, Ibnu Jarir At-Tabari menjelaskan mengenai lakum dinukum waliyadin. Bagi kalian agama kalian, jangan kalian tinggalkan selamanya, karena itulah akhir hidup yang kalian pilih, dan kalian sulit melepaskannya. Begitu pula kalian akan mati dalam di atas agama tersebut. Sedangkan untukku yang ku anut, aku pun tidak meninggalkan agamaku selamanya, karena sejak dahulu sudah diketahui bahwa aku tidak akan berpindah ke agama selain itu. Dalam tafsir Al-Bahr Al-Muhit, Ibnu Hayyan menafsirkan, bagi kalian kesyirikan yang kalian anut, bagiku berpegang dengan ketauhidanku. Inilah yang dinamakan tidak loyal, berlepas diri dari orang kafir. Lakum dinukum waliyadin juga bisa terdapat dua makna. Pertama, bagi kalian akidah kekufuran yang kalian anut, bagi kami akidah Islam. Yang kedua, karena din bisa bermakna al-jaza, yaitu hari pembalasan. Maka artinya bagi kalian balasan dan bagiku balasan. Demikian dijelaskan oleh Al-Mawardi dan Muhammad Sayyid Tontowi dalam kitab tafsir keduanya. Inilah prinsip yang sudah jelas diajarkan dalam akidah Islam. Agama ini mengajarkan tidak loyal atau berlepas diri dari orang kafir, dari peribadatan mereka, dari perayaan mereka, dan dari berbagai hal yang menyangkut agama mereka. Loyal di sini tidak boleh ada meskipun dengan bapak, ibu, saudara, kerabat atau teman karib kita. Di antara bentuk loyal pada orang kafir, yang pertama, tasyabuh dengan orang kafir.
yaitu menyerupai pakaian dan adat yang menjadi ciri khas mereka. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum." Barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia termasuk bagian dari mereka. Beda halnya jika hal tersebut sudah tersebar di tengah kaum muslimin dan tidak ada dalil yang melarang serta tidak ada sangkut paut dengan agama, maka yang terakhir ini dibolehkan selama tidak lagi jadi syirik. Yang kedua, serta turut dalam perayaan non-muslim. Allah SWT berfirman, "Walladzina la yashhaduna az-zura wa idza marru bil lagwi marru kirama." Dan orang-orang yang tidak menyaksikan perbuatan zur, dan apabila mereka bertemu dengan orang-orang yang mengerjakan perbuatan-perbuatan yang tidak berfaedah, maka lalui saja dengan menjaga kehormatan dirinya. Ibnul Jauzi dalam Za'adul Masir mengatakan bahwa ada 8 pendapat mengenai makna kalimat tidak menyaksikan perbuatan zur. Pendapat yang ada ini tidaklah saling bertentangan karena pendapat-pendapat tersebut hanya menyampaikan macam-macam perbuatan zur. Di antara pendapat yang ada mengatakan bahwa tidak menyaksikan perbuatan zur adalah tidak menghadiri perayaan orang-orang musyrik. Inilah yang dikatakan oleh Ar-Rabi bin Anas. Jadi ayat tersebut adalah pujian bagi orang yang tidak menghadiri perayaan orang non-muslim. Ini berarti turut dalam perayaan tersebut adalah suatu perbuatan yang sangat tercela dan termasuk aib. Oleh karena itu tidak pantas bagi seorang muslim menghadiri perayaan Natal, mengucapkan selamat Natal pada orang Nasrani, menghadiri perayaan Natal bersama atau bahkan membantu mereka dalam pelaksanaan perayaan tersebut. Dalam perayaan orang Nasrani mengingat-ingat akan kelahiran Yesus yang dinyatakan sebagai anak Allah, padahal Allah sendiri menyatakan Dia tidak memiliki anak, dan pernyataan seperti ini adalah suatu kekufuran. Allah SWT berfirman, "Wa qalu takhadar rahman walada laqad ji'tum syai'an idda takadus samawati yatafattarna minhu wa tanshaqqul ardu wa takhirrul jibalu hadda an da'aw lirrahmani walada wa ma yanbaghi lirrahmani ayyattakhidha walada in kullu man fis samawati wal ardi ila atiyar rahmani abada." Dan mereka berkata, "Rabb yang maha pemurah mempunyai anak. Sesungguhnya kamu telah mendatangkan suatu perkara yang sangat mungkar. Hampir-hampir langit pecah karena ucapan itu, dan bumi belah dan gunung-gunung runtuh. Karena mereka mendakwakan Allah yang maha pemurah mempunyai anak. Dan tidak layak bagi Tuhan yang maha pemurah mengambil mempunyai anak. Tidak ada seorang pun di langit dan di bumi kecuali akan datang kepada Tuhan yang maha pemurah selaku seorang hamba." Saudaraku seiman, secara tidak langsung turut dalam perayaan orang-orang musyrik dan memberikan ucapan selamat berarti melegalkan Allah mempunyai anak. Sungguh aneh jika seorang muslim masih menghadiri acara tersebut, padahal sudah jelas mereka merayakan kekufuran. Dengan alasan toleransi, apakah kita ingin mengorbankan akidah Islam kita dengan alasan karena tidak enak dengan tetangga, atasan, teman kerja? Apakah kita berpaling dari ayat Allah? Apakah hanya karena alasan mereka telah beri kita selamat Idul Fitri, kita jadi rela terjerumus dalam dosa? Allahu a'lamu bissawab. أحد أحد